Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam bahagia. Yang terhormat Bupati Jembrana, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana. Yang kami hormati Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Biak Numfor Papua beserta rombongan. Yang kami hormati staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Kabupaten Biak Numfor Papua. Yang kami hormati PLT Kadis Inkom Kabupaten Jembrana. Yang kami hormati staf ahli Bupati Jembrana. Yang kami hormati pimpinan OPD terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Jembrana. Yang kami hormati Camat Jembrana, undangan dan hadirin yang kami hormati pula. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan di Gedung Auditorium Kabupaten Jembrana dalam acara penerimaan kunjungan kerja dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor Papua pada hari ini Selasa 14 Juni tahun 2022. Sebelum acara dimulai akan kami sampaikan susunan acara penerimaan kunjungan kerja pada hari ini yaitu sebagai berikut. Pertama, pembukaan. 2, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 3, ucapan selamat datang oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana. 4, penyampaian maksud dan tujuan kunjungan oleh pimpinan rombongan Kabupaten Biak Numfor Papua. 5, sesi tanya jawab. 6, penyerahan cenderamata. 7, menyanyikan lagu Papua Pulau Indah. Dan ke-8, penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya ucapan selamat datang oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana mewakili Bupati Jembrana yang dilanjutkan dengan penyampaian gambaran umum pemerintah Kabupaten Jembrana. Dengan hormat kami silakan. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera
Selamat pagi, nama budaya, salam bahagia. Mohon izin Bapak, ini kami di Jembrana ini punya salam. Sesuai dengan visi dan Jembrana itu mewujudkan masyarakat Jembrana yang bahagia berlandaskan Trihita Karana. Ini Trihita Karana ini adalah tiga, ini keharmonisan. Ada tiga hal, yaitu bagaimana hubungan selarasan hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa, hubungan kita dengan alam semesta, dan juga hubungan kita dengan sesama. Jadi kita mewujudkan kebahagiaan itu berdasarkan keharmonisan di antara tiga. Itu yang jadi visi mudah berat. Jadi kami di Jembrana sudah diinstruksikan kita semua beri salam. Mudah-mudahan itu juga sebagai doa kita. Dengan di sini kita karena di hati kita ini kita tidak ada kita sebelah kiri karena ada hati yang itu. Jadi mudah-mudahan di hati kita semua yang merupakan doa kita, semoga kita semua bahagia. Ini sekedar. Yang terhormat Bapak Asisten 1, Asisten Pemerintahan dan Keserahan di sini mungkin sama Pak. Ya ini karena Kemendagrinya yang ada strukturnya memang harus sama. Untuk Kabupaten Biak Numfor menghormati staf ahli bidang pembangunan dan keuangan Kabupaten Biak Numfor. Juga ini Bapak Ustaz ahli juga ini catatan saya nggak ada yang sama. Staf ahli 1 ya bidang kemasyarakatan, pemerintahan Komben. Ya, ya staf ahli 1 sama staf ahli 2 ini juga kita hadir Pak staf ahlinya. Kemudian juga para distrik Samopa, Badan Biak Numfor. Kalau di sini camat satu camat yang ada di satu ya. Kemudian tadi Kominfo ya. Nah, apa namanya patrolnya di sana? Sama juga Pak. Kemudian ada mungkin itu. Dan para kepala kampung se-Kabupaten Biak Numfor ini banyak sekali ini berapa? 130-an. Ya, yang ikut bersama-sama berkomat hadir ke kabupaten kami, Kabupaten Jembrana. Jadi kami juga dalam kesempatan ini kami perkenalkan dulu. Kami juga menghadirkan ini. Mohon maaf ini sebelumnya kami sampaikan bahwa saudara Pak Bupati ini menerima beliau sebagai antusias menerima sumbangan Bapak dari Ibu dari Kabupaten Biak di Papua Barat ya. Ibuannya nah, sangat agak kasar. Tapi beliau kemarin sore berangkat ke Jakarta melalui undangan dari Kemenparekraf, Kementerian Parekraf. Sehabis acara dengan Ombudsman kami juga dan beliau kepada di Denpasar dan juga Pak Wakil dan acara juga undangan ke Banyuwangi ini tetangga sebelah dan begini bisa hadir sehingga beliau menugaskan saya untuk menerima kunjungan dari Bapak sekalian. Jadi kami pada pagi ini didampingi oleh ini yang di depan Pak Made Budiarte itu dari sebenarnya beliau ini adalah definitifnya di Kepala Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu. Tetapi beliau sebelum mutasi beliau adalah Kepala Dinas Kominfo. Tetapi karena di sana masih kosong, beliau saya dapatkan masih sebagai PLT. Karena kita masih mengawal ada kegiatan mungkin teman-teman juga untuk mengawal Jembrana satu data dari desa ini terkait dengan data SDGs mungkin yang ada di masing-masing desa kelurahan. Ini beliau masih mengawal ini karena mudah-mudahan nanti bulan Juni atau Juli ini nanti sudah bisa kita selesaikan
Karena ini kita di Jembrana ini dijadikan contohan oleh Kemendes Perhubungan Nasional, ini didukung oleh Badan Pusat Statistik dan juga dari Kemendes. Beliau yang mencoba untuk menjadikan Jembrana ini sebagai pilot project. Mudah-mudahan nanti karena data SDGs ini sudah diintegrasikan dan juga sudah dikembangkan ke dalam, ada juga data lain, indikator lain yang akan dipakai, sehingga nanti indikator data yang ada di desa ini otomatis sudah menampung juga data dari OPD yang lain. Jadi itu yang menjadi harapan. Mudah-mudahan bisa selesai segera, mungkin setelah itu kami akan buka shelter. Beliau masih kita sangat butuhkan ya. Bukan orang lain tidak ada, tapi kalau biasanya ini kena beliau yang dulu membidani ini. Kalau kita pakai yang lain mungkin belum, dan dia juga mungkin tidak enak belum masuk nanti ke OPD itu. Jadi itu tujuannya. Sebentar lagi kalau sudah selesai kita buka. Kemudian beliau juga berserta jajaran ada Pak Kapil dari Kemenko, kemudian ini Pak Gede Sujana, ini beliau dulu di Kadis PMD, sekarang di staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM. Kemudian Ibu Martini, beliau dulu Kadis pendidikan, sekarang dia di staf ahli bidang sama dengan Pak Tuy, bidang pembangunan dan keuangan. Kemudian ini Pak Gede Sudarsana, ini dulu bekas staf saya. Sekarang beliau di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Dan Pak Sodikin ini dari Dinas PMD, dan juga ini yang paling ujung Pak Agus dari camat, kalau dulu di sana distrik, ini beliau camat kota ini. Nah, jadi Agus Arianto namanya ya, silakan untuk lihat ini. Cocok untuk jadi camat potongannya lumayan besar. Dan terus sama saya Maden biasa dulu berteman sama Pak, kami dulu sama-sama di KPSDN dan kawan. Jadi sama juga ini dengan bapak-bapak ibu kepala kampung. Saya dulu sempat juga dari kepala kampung, kalau di sana, kalau di sini jadi lurah. Saya jadi lurah tahun. Setelah jadi lurah tahun, jadi camat 2 tempat, yaitu di Ranumbayu dan di kota saya sempat juga. Setelah di camat baru ke Kadis PMD, ini dulu masih kantor, jadi kantor PMD, kemudian ke bagian pemerintahan, ke Dinas Sosial dan Kerja, kemudian di KPSDM. KPSDM saya hampir 6 tahun juga. Ini baru setahun yang lalu saya ikut shelter, seleksi terbuka, kebetulan saya dipilih oleh Pak Andi, tunjuk untuk menjadi sekda. Dan pada pagi hari yang kira ini, atas asum Ketua Dewan Geraha di Dunia Maha Kuasa, kita bersama-sama berkumpul di Kabupaten Jembrana. Kabupaten ini adalah kabupaten yang paling barat di Bali. Ini kita bersebelahan dengan Banyuwangi Jawa Timur ini, Bapak Ustaz. Kalau Bapak ingin ke Jawa, tinggal 30 km di sini sudah nemu pelabuhan Gimana. Mungkin sering lihat, tapi kalau mudik di sini agak macet biasanya. Dan kita di Jembrana ini pendapatannya yang paling kecil di Bali. Mungkin kalau dulu mungkin sering dengar bahwa Jembrana ini sudah tingkat nasional, sudah banyak yang kenal, tetapi sebenarnya Jembrana ini kalau lihat dari segi pendapatan asli daerahnya yang paling kecil di Bali. Kenapa kecil? Karena kalau di Bali ini yang lain-lain, tetangga-tetangga kita, kabupaten kita, itu semua sumber penghasilan pendapatannya adalah di pariwisata. Sedangkan kita di Jembrana ini pariwisatanya hanya sekedar aja, sudah pelengkap. Jadi tidak ada turis yang atau wisatawan domestik ini yang belanja di sini. Kalau lewat banyak Pak,
Sedangkan wisatawan itu nginepnya di Denpasar, makannya di sana. Jadi semua pendapatan asli daerah dari wisatawan itu masuknya di Kabupaten Badung, Denpasar. Jadi di sini kita tinggal terima jejak-jejaknya saja. Jadi itulah yang menyebabkan PAD kita sangat kecil, paling kecil di Bali. Nah itulah yang menyebabkan. Namun demikian kita adalah wilayah daerah agro pertanian dan juga bergerak di sektor jasa perdagangan di Japan. Itu sudah simpul, dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada pimpinan rombongan beserta seluruh rombongan dari Kabupaten Biak Numfor yang bersedia memilih tempat ini, kami di Jembrana ini, untuk mengikuti acara studi tiru ya. Studi tiru namanya kalau di sana. Kalau kami nyebutnya, kalau saya biasanya keluar waktu masa jadi camat, jadi di PMT, kita juga sering ada rombongan Bapak. Jadi sebenarnya kita pergi jalan-jalan sambil belajar. Jangan belajar sambil jalan-jalan. Jadi kita kan dengan kepenatan tugas-tugas kita di kampung kita, jadi perlu juga kita refreshing sambil juga melihat dunia luar. Jadi apa yang ada di sana mungkin sebagai hal inspirasi untuk Bapak. Kalau di iklan, kalau di pegawai juga ada istilahnya benchmarking, sama juga istilahnya ATM. Ya, amati, tiru, modifikasi kan itu. Mungkin Bapak melihat di sini ada yang bagus, kami harapkan silakan. Kalau apa yang kira-kira menurut Bapak baik, silakan diterapkan di sana. Kalau yang tidak baik, ya hanya sekedar paling tidak ada gambaran lingkungan. Karena di Jembrana ini memang kotanya kecil. Kita jumlah penduduknya 350-an, 350.000. Kita mempunyai 5 kecamatan. Jumlah penduduk, sedangkan luas wilayahnya kita hanya 814 hektar, 81,42 km persegi. Kecil sekali. Sedangkan jumlah kampung kita, kalau di sini namanya desa, Pak. Nomenklatur kita sesuai dengan kita adalah desa. Jumlah desa kita 41, ada 10 kelurahan, dan jumlah kalau di sana mungkin setingkat RW ya. Kalau di sini namanya klien dinas ya, klien dinas, klien Banjar, dan kepala lingkungan untuk di kelurahan. Itu jumlahnya berapa Pak? 250-an. 260. Kalian mau buka hospital? Kalau di sana mungkin Kalian boleh. Bukan itu kami jumlah desanya 20. Mungkin RW-nya sudah lagi di atas 1000. Jadi itu mengenai wilayah kita. Jadi kita kebanyakan wilayah agama. Nah, apa yang disampaikan kepada kami bahwa Bapak-Bapak dan Ibu ingin mengamati, melihat bagaimana pengembangan UKM, kemudian bagaimana pelaksanaan pemilihan dengan sistem e-voting, karena elektronik ya, pemilihan secara elektronik, nanti mungkin akan disimulasikan oleh Kadis. Nah, jadi termasuk juga bagaimana adat. Nah, kami lupa menyampaikan bahwa di Jembrana dan di Bali pada umumnya kita punya perda tentang desa adat. Kalau dulu namanya desa Pekraman, sekarang sudah desa adat ya. Kita di Jembrana ini mempunyai desa dinas sebanyak 41 dan kelurahan 10, jadi 51. Sedangkan kita juga mempunyai desa adat sebanyak 64. 64 desa adat. Kalau di sana kampung ya. Ini lebih banyak ke tradisionalnya. Otonomi aslinya ini di adat, desa adat. Ini otonomi asli kita di Bali sebenarnya desa adat ini. Karena ini memang satu masyarakat hukum yang punya batas wilayah tertentu, ada komunitas dan ada juga masyarakat pemerintah di sana. Cuma dia bergeraknya lebih banyak di bidang adat, termasuk agama, keagamaan adat. Itu yang tadi itu ya, cerita karenanya ini kayangan, hubungan dan kelemahan ini yang
dikelola oleh Desa Adat. Dan pendanaannya pun juga dibantu melalui BKK dari provinsi dan juga dari kabupaten. Jadi Desa Adat ini juga ada pendanaan. Nah, ini diakui kalau di Bali. Ini yang dulu menjadi problema pada saat undang-undang desa dulu, sehingga ada yang menginginkan digabung usaha dinasnya jadikan satu. Jadi yang ada selatan. Juga susah ini. Karena ini memang sudah dari dulu, dari zaman kita sejak lahir ini kalau di Bali mungkin sama di tempat Bapak juga ada seperti itu. Kampung ini sudah ada. Kalau di Padang itu mungkin ada setelah Nagari di sana. Jadi modal seperti itu. Itu masalah desa adat. Kita juga di desa adat itu punya lembaga keuangan namanya LPD. LPD ini luar biasa. Asetnya lumayan, asetnya mulai saatnya bisa menjadi 1 miliar tiap tahun. Yang sudah bagus itu mungkin ada yang lebih. Apalagi di Denpasar itu yang ekonominya bagus. Udah biasa kalau di sini rata-rata sudah bisa membangun gedung sendiri dan bisa memberikan bantuan untuk desa adat. Jadi ini adalah milik ownernya ini adalah desa adat, bukan dinas LPD, lembaga perkreditan desa adat. Luar biasa ini rata-rata dulu di zaman Pak Gubernur Pak Ido Togosmantra dulu modal awal yang diberikan cuma 1 juta. Tapi sekarang sudah miliar-miliaran. Luar biasa ini. Nah, jadi kalau kita di desa tetap bersama seperti Pak, jadi kita juga tetap memberikan dana dalam bentuk APD, daun desa itu. Kalau di sini berapa? Ada Pak Teman, Pak ada sedikit dari desa itu. Ini berapa ratus? Ya. Nah, ini tergantung jumlah ini juga di desa. Karena desa kita 841, ya. Kalau desanya lebih banyak kan yang membagi juga banyak. Kalau banyak cuma di Kampung. Ini nanti di pasar. Kalau Bandung di pasar itu sudah karena APBD-nya sudah sekian triliun. Kalau kita cuma APBD kita 1,25 ya. 1,25 triliun, 1 triliun 250 miliar. Jadi kecil gitu. Kalau di Bandung luar biasa itu. Tapi kemarin akibat dampak COVID karena di sektor pariwisata jujur aja bayar tunjangan pegawai tidak bisa karena sangat bergantung kepada pariwisata. Nah, kemarin begitu ada COVID sangat parahnya pertumbuhan ekonominya kontraksi negatif 12% pada saat COVID. Kalau kita di sini negatifnya cuma 3% pada saat COVID. Kenapa? Karena memang gini rasio kita bisa kecil. Jadi tingkat disparitas antara kaya dan miskin ini tidak terlalu jauh. Dan kita bergerak di sektor pertanian meskipun di COVID, para nelayan kita sudah bisa jalan. Tani kita masih bisa. Cuma banyak tenaga kerja kita yang bekerja di Denpasar juga. Ada yang di kapal pesiar, ada yang di hotel-hotel. Karena bangkrut, semua pulang. Jadi jumlah UKM kita ini peningkatannya luar biasa. Ini tadi sebenarnya ada sebenarnya. Jumlah UKM kita luar biasa meningkat. Nah, jadi mereka yang bekerja di hotel, di wisata, di guide dan sebagainya, di travel, pulang deh Pak. Semua menggarap sawah dan ada juga buka usaha kecil-kecilan Pak. Sehingga jumlah UKM kita meningkat 1000% lebih. Nah, termasuk juga, nah ini Pak Bupati juga bagaimana kita juga sudah punya pilot pusat layanan wisata padu, bagaimana membina UKM kita, dan beliau Pak Bupati menggagas itu membuat angkringan itu sebagai inkubatornya bagaimana cara berusaha. Ini semua anak muda dan juga ada dari PKK. Nanti sore, nah ini Bapak Pak Asisten kita dan Bali dan juga Bapak Kepala Kampung Pak Distri nih, Pak Camat ya. Nanti kita undang nanti Bapak
untuk datang ke angkringan. Di sana silakan Bapak belanja murah-murah itu. Artinya untuk nyari makanan kuliner kita ada di sana. Nah, bukan kayak restoran ini biasa mungkin ibu-ibu yang sering ke Jogja, Bapak Ibu, kan ada juga angkringan di sana. Jadi bukan kayak di Jogja yang di Malioboro. Kalau di Malioboro itu biasanya kita melihat kelecehan harganya bisa 3 kali lipat mendadak. Kalau di sini enggak. Ini memang tempat berkumpulnya anak muda. Dan nanti malam kita akan pentaskan ini, khusus menerima kehadiran Bapak Ibu, kita akan pentaskan namanya jegok ini. Jegok sama bumbung ini silakan nanti berjoget ini. Ada tarian silakan ngibing istilahnya kalau di Bali itu mungkin dilihat di Google nanti ada itu ngibing. Nah, silakan nanti Bapak di tempatnya di sini Pak di kota dekat ya. Kalau ada yang ingat Dodol Jati ya. Nah, kalau Dodol Jati, nah kelihatan itu. Dari Dodol Jati tinggal bisa jalan itu ke timurnya itu. Silakan dekat di sana. Nah, jadi kita biasanya kalau malam minggu itu penuh. Setiap malam kita ada hiburan, ada ada musik di sana. Mungkin kalau nanti malam kita adakan kita tampilkan senian tradisional Bali. Nanti biar Bapak tahu, biar berkesan ini datang ke Bali, biar melihat juga senian Bali. Makanya kami dengan Pak Kadis dengan Dinas Pariwisata, dengan Dinas Parbud sudah menyiapkan 1 jegok dan 1 bumbung. Gitu. Kalau bumbung itu ada tarian, silakan Bapak ngibing ini. Ya sekedar mungkin kalau saudara ngasih penarinya ngasih berapa uang silakan si kelasnya itu. Kayak saweran yang di Jawa. Saweran seadanya sama Bapak, nggak harus sekian silakanlah. Sekedar untuk hiburan. Silakan nanti karena kita di sini di Jembrana tidak punya objek wisata yang luar biasa. Karena kita di sini memang kalau alamnya sih tidak kalah sebenarnya. Cuma sekarang kita sedang membangun karena sebentar lagi Bupati merencanakan Jembrana tahun emas Jembrana tahun 2026. Kenapa? Karena kita memang kenapa berwisata kita tidak lambat berkembang di sini karena kita jauh, Pak. Itu Bapak merasakan kemarin dari bandara ke sini itu hampir 4 jam. Sehingga kalau aktor-aktor berwisata membuat paket itu datang ke sini itu jauh. Dan tahun ini akan di-groundbreaking tol dari Denpasar ke Jembrana ke pelabuhan bulan September direncanakan nanti ada groundbreaking. Nah inilah login password untuk bisa masuk mengembangkan pariwisata. Dan di sini juga kan 5 tahun lagi kalau Bapak ke sini mungkin sudah jauh beda nanti Jembrana. Siapa tahu nanti ada umur panjang silakan main. Rencananya di Jembrana ini akan dibangun pusat liburan internasional seluas 600 hektar. Ada Ramon, ini sudah ada. Begitu dibangun tolnya, langsung akan dibuka juga untuk Ramon. Mungkin Bapak tahu, Ramon itu di bawah Disneyland. Setingkat di bawahnya mungkin di sini. Ada Cold internasional dan juga hub penghubung data internasional dan juga ada rencananya membuat tempat ini untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang bersekolah. Itu rencananya, makanya nanti kalau sudah selesai ini mungkin akan bisa dilaksanakan pelaksanaan miswat ini bisa dilaksanakan. Makanya itulah target kita pada 2026 tahun emas kita dan juga banyak dengan informasi aja baru akan dibuka ini sudah banyak investasi yang masuk ke Jembrana. Nah itu harapan kita. Jadi juga kita sedang mengembangkan juga ada desa kreatif dan desa wisata. Mungkin Bapak-Bapak nanti akan diajak ke salah satu desa wisata. Kebetulan di sana hampir 100% orangnya
kebetulan itu beragama Kristen ya misalnya. Desa wisata kita yang memang biasanya paling bagus ini panoramanya, cuma penduduknya banyak jarang di rumah bang, kebanyakan di Denpasar. Nah, jadi masih desa wisata, tapi meskipun dia mereka ini masyarakat kita beragama Kristen, tapi adatnya masih pakai adat Bali. Seperti misalnya kalau ada hari Natal dan sebagainya, dia bikin penyor Pak, kayak kita di Bali masih bikin penyor, jadi melawar setengahnya masih adatnya mas. Itu luar biasa. Toleransi kita di Jemberana luar biasa. Jadi kalau di Bali ini, kebetulan di Jemberana karena di Lemper ini berdekatan dengan Jawa, jadi Muslim kita kurang lebih ada 30%. Jadi ada yang non Muslim, termasuk juga yang Kristen ada, Buddha ada, jadi semua ada di sini. Indonesia ini, tetapi syukur sampai saat ini tidak ada gesekan apapun. Justru kita istilah kalau di Bali itu ada istilah menyambut beraya, bersaudara gitu. Jadi kalau ada kayak saya di rumah, kalau pas ada hari raya Muslim, kami dapat jodan istilahnya apa namanya, kalau dia ngasih adalah bingkisan apa namanya, kalau ada makanan itu dikasih ke kita. Kalau kami juga ada yang nyepi, kita juga memberikan ke tetangga itu. Kita saling inilah. Jadi itu luar biasa kita. Mengenai pembangunan kita, seperti kami sampaikan tadi, karena memang anggaran kita kecil Pak di Peranan, kami sudah berusaha bagaimana, apalagi kemarin ada refocusing, anggaran kita habis untuk penanganan COVID. Kalau mungkin di daerah tidak terlalu ini COVID-nya, kalau di sini kemarin aduh luar biasa Pak. Kita habis-habisan kemarin anggaran kita untuk isoter istilahnya. Isolasi pusat itu kita nyewa tempat, nyewa hotel, aduh susah kita. Saya mulai jadi sekda ini itu udah pas sedang COVID, sedang kita siang malam dengan Pak Bupati dengan Kopinda untuk bergerak ke lapangan dengan Pak Camat juga untuk mengawasi mereka, karena kita daerah Jawa Bali jadi ini jadi pusat perhatian dari pusat. Setiap minggu kita rapat evaluasi masalah COVID. Makanya setiap perkembangan kita. Syukur kalau kita Jemberana sekarang Pak di Bali, sekarang sudah sejak tanggal 13 Juni kemarin itu kita sudah berada di PPKM level 1 semua. Jadi aman Pak. Karena di Bali ini sudah 70% melaksanakan vaksin booster. Vaksin ketiga sudah 70%. Jadi PKP pun kemarin Pak, saya berlader juga, Pak Tito Karnavian ada membuka, wakil Pak Jokowi, Pak Presiden membuka PKB, itu sudah sangat luar biasa. Dan menyampaikan bahwa Bali ini terlalu berani kata saya. Karena apa? Karena kemarin ada Pak Wai, pas mungkin Bapak ke sini kemarin ya, kita pembukanya 2 hari yang lalu Pak. Itu pawainya kolosal betul-betul itu. Berapa ribu masyarakat itu. Kemudian ini juga berlangsung sampai 1 bulan. Kalau Bapak bisa ada waktu, nanti silakan mampir ke Denpasar di Art Center, di Taman Budaya. Itu memang setiap hari ada pementasan selama 1 bulan. Silakan nanti. Kebetulan kami dengan Bupati juga 2 hari lalu kita ikut menghadiri acara. Nah itu secara umum yang dapat saya sampaikan. Kalau pembangunan yang lain memang kita sesuai dengan visi misi Bapak. Kita punya misi 6, yaitu yang namanya Nyangun Sakti Loka Jemberana. Ada Sakti ini ada Atma Karti, ini bagaimana menjaga keharmonisan dan hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemudian Warna Karti, bagaimana kita menjaga keharmonisan dan memanfaatkan warna ini hutan. Jadi memanfaatkan hutan, meskipun itu urusan provinsi. Jadi kita bagaimana memelihara hutan. Kemudian ada Danu Kerti ini sumber air. Bagaimana kita memelihara sumber-sumber air ini untuk kehidupan masyarakat. Kalau salah kita mengelola air,
ini menjadi bencana juga bagi kita. Misalkan ada air yang banjir, longsor, dan juga ada air-air selokan dan sebagainya, kita harus kelola juga. Jadi sumber jadi air yang di gunung ini bagaimana kita bisa. Kemudian ada segara terti itu bagaimana kita bisa namanya kelestarian laut sehingga bisa bermanfaat bagi kita. Karena wilayah kita sama dengan wilayah Bapak di ini daerah pulau Pak ya, dekat laut juga ya. Kita di sini sepanjang 80 km Pak. 52 km dari ujung barat itu ke lewat sampai timur di perbatasan itu daerah kita berada di pinggir pantai dan ada juga hutan dekat, laut juga dekat. Jadi kita punya segara gunung namanya ada hutan. Jadi itu. Kemudian segara dan juga jana kerti. Jana kerti itu bagaimana menjaga selarasan hubungan antar manusia. Kita punya SDM, bagaimana pengelolaan SDM kita, bagaimana kesehatannya, pendidikannya, dan juga misi yang terakhir adalah jagat kerti. Bagaimana kita menjaga keseimbangan alam semesta. Nah, jadi itu visi-visi kita. Nah, ini kebetulan kita di Jemberana, anggaran kita kecil, jadi tetap kita berusaha bagaimana menjalankan pendidikan sesuai dengan BPJS. Kita jujur Pak, kita di Bali sekarang karena dulu kita UHC untuk BPJS Kesehatan, Universal Health Coverage itu minimal 90% dari seluruh penduduk ikut BPJS. Dulu dibiayai 51% dari provinsi, 49% dari kabupaten. Sekarang akibat COVID 51% ini ditarik dari provinsi. Sehingga kita sekarang di Jemberana, semua kabupaten di Bali sekarang menangis. Karena kita memperkenalkan HUAC ini, jadi seluruh masyarakat kita, bukan hanya yang miskin, itu kemarin kita biayai untuk bisa berobat di BPJS, untuk yang di minimal kelas 3. Itu yang kita biayai. Sekarang anggaran kita berkurang, DAU berkurang, DAK juga berkurang, jadi provinsi juga murah nih biaya. Jadi kita masih jujur Pak, kita baru bayar bisa membiayai di Indo kemarin baru 3 bulan. Jadi 9 bulan ini mesti kita kebon ini dengan BPJS di perubahan. Itu semua mungkin kabupaten kita sekarang dengan akibat COVID ini, revolusi ini. Nah itu sempat sekilas yang dapat kami sampaikan, Pak nanti mungkin secara detail silakan nanti karena sudah hadir Pak Dinas Kominfo bagaimana memperagakan nanti mensimulasikan sistem pemilihan dengan menggunakan e-voting. Waktu saya jadi lurah, saya sudah juga pernah menggunakan untuk pemilihan kepala lingkungan, Kalian Banjar kalau mungkin kalau di sana setingkat RW itu sudah, kalau desa juga pemilihan desa juga bisa digunakan. Mungkin mohon maaf ini kalau kita ajak ke desa juga susah juga karena di desa tidak ada pemilih. Jadi alatnya kami bawa ke sini akan disimulasikan bagaimana sistemnya. Mungkin simulasikan berapa, mungkin ada beberapa calon. Mungkin nanti silakan Bapak mungkin nanti ikut memilih di sana. Tinggal klik aja yang mana ada foto di sana silakan pilih. Jadi sistem seperti itu bagaimana penghitungannya sudah otomatis. Jadi ini tidak ada permainan sama sekali. Jadi banyak di awal juga yang menganggap bahwa ini dikelola oleh bisa dipermainkan datanya. Tidak bisa. Jadi ini ada di server. Jadi pas orang masuk ke ruangan itu anggapan masyarakat seperti itu. Ini dikendalikan oleh ini. Karena datanya sudah otomatis tersimpan di server. Jadi itu nanti silakan. Jadi oleh karena itu untuk mempersingkat waktu makanya kami untuk e-voting ini kami ya. Nah itu yang kami sampaikan. Kami ucapkan selamat melewati Kabupaten Jemberana yang sederhana ini, yang sepi ini. Saya bilang sepi Pak, adem nih, tapi lumayan. Jadi tidak terlalu bising Pak kayak pasar. Pendapat kami mudah-mudahan nanti setelah Bapak pulang dari sini ada yang baik-baik, tolong
Kalau mau ditiru, mau dipakai, menggunakan silakan. Kalau yang tidak baik, mohon ditaruh di sini sudah Pak. Karena jelas kami juga banyak kekurangan. Mudah-mudahan kami juga nanti suatu saat bisa datang ke dia ya di Papua. Karena jujur Pak, dari seluruh pulau yang ada di Indonesia mungkin Pulau Irian yang belum saya kunjungi Pak. Kalau yang lain adalah kita semua, Sulawesi, Kalimantan. Ini karena urusan kita jarang ke sana Pak. Kalau kita di dinas kalau tidak ada urusan kan kita kalau sendiri aja ke sana mungkin susah Pak. Sampai waktu biaya juga Pak. Karena pemerintah jarang buat acara di sana. Coba kalau dibuat acara di sana mungkin kita ke sana. Kalau ke Aceh malah kita. Dulu BKM kita buat acara di Aceh mungkin Pak itu ikut ya. Nah, jadi itu. Oke. Jadi kami mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam perjumpaan kami di bulan Jembrana ini. Kami harapkan nanti Pak silakan nanti mungkin Pak siapa yang mengkoordinir nanti ini Pak dari PMD Pak Sadikin ya. Nanti mengantar teman-teman. Mohon maaf saya izin juga tidak bisa nanti mengantar ke desa. Silakan Pak Sadikin dari PMD nanti yang mengawal Bapak Ibu untuk ke belakang pengambilan ya. Udah jadi kan? Belakang aja. Belakang sama ini sama Blimbing Sari. Ya Blimbing Sari awalnya sibuk Pak ini. Ada di sana. Mungkin daerah pegunungan. Bilang pegunungan Dasi karena jarak gunung dengan pantai kita dekat Pak. Oke, jadi itu yang kami sampaikan. Kami akhiri dengan Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam bahagia. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyampaian maksud dan tujuan kunjungan oleh pimpinan rombongan Kabupaten Biak Numfor, Papua kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Biak Numfor, Papua. Kami silakan. Sebelum saya menyampaikan sambutan, perkenalkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah karena tidak bisa hadir bersama-sama dengan Bapak Bupati, sama tadi dengan Bupati Jembrana dipanggil juga ke pusat ke Jakarta, dan begitu pula Wakil Bupati dipanggil juga ke Jakarta, dan Wakil Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor dia penjabat Bupati Sarmi Kabupaten Papua. Sehingga izinkan saya selaku asisten 1 untuk menyampaikan sambutan dalam rangka kunjungan atau studi tiru di Kabupaten Jembrana di tahun 2022. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita. Om Swasti, Astu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jom sebelah. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana. Terima kasih kepada Kadis Kominfo Kabupaten Jembrana. Terima kasih Kadis PMD Kabupaten Jembrana. Terima kasih Kadis Pariwisata Kabupaten Jembrana. Terima kasih para staf ahli Kabupaten Jembrana. Kepala
distrik ya, camat Kota Jemberana dan para pejabat eselon 3 yang hadir di pertemuan siang pagi hari ini. Kami juga patut memperkenalkan yang mendampingi saya selaku asisten 1. Kami yang hadir di sini ada Pak Putu Widiana dan Simon Rumaropen dan Kepala Distrik Samupa, dan juga ada Kepala Dinas Kominfo dalam hal ini diwakili oleh salah satu staf, begitu pula Dinas DPNK, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung juga hadir bersama kita, namun diwakili oleh salah satu kepala bidang. Beliau tidak bisa hadir karena ada istilah lelang jabatan. Kebetulan mereka itu lelang jabatan sehingga tidak bisa hadir bersama dengan kita. Dan hadir pula di sini yang sedang ada di dalam ruang ini 121 kepala kampung dan seharusnya hadir bersama dengan kita, namun 40 orang dalam perjalanan, kurang lebih 40 orang. Mudah-mudahan pagi ini siang ini juga bisa tiba di kota Kuta ini, di Kertanegara. Di Jemberana. Ini beliau ini Pak Putu Widiana dengan Kepala Pak Simon Rumaropen adalah yang mengantar kita, memfasilitasi kita mulai dari perencanaan, mulai dari awal. Mereka lah yang memfasilitasi kita sebagai fasilitator lah. Seperti itu yang perlu kita ketahui. Dan mereka ini tidak asing lagi di Bali ini, apalagi di Jemberana. Pak Putu Widiana ini dia sebagai staf ahli 2 dan Pak Simon ini adalah staf ahli 1. Mereka sudah tidak asing lagi karena beliau adalah kelahiran dari sini. Kalau beliau ini sering datang ke sini Jemberana karena dia salah satu pengurus sepak bola di Kabupaten Biak Numfor, yaitu PSBS. Jadi pernah bahkan dia katakan saya sudah pernah tinggal di sini selama 1 bulan. Ya. Kalau saya sendiri baru 3 kali datang ke Bali, namun baru kali ini saya menginjakkan kaki di Kabupaten Jemberana. Ya. Ibu yang kami hormati, mengawali kesempatan ini kami mengajak kita semua untuk kembali memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas berkat limpahan rahmat dan isinya kita masih diberi kesempatan hadir mengikuti studi banding, kalau di sini studi tiru. Katakan studi tiru dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum saya melanjutkan, perlu juga saya perkenalkan bahwa Kabupaten Biak Numfor itu salah satu pulau di Papua. Kalau kita melihat peta itu ada di leher pulau besar, di atasnya leher itu ada pulau kecil. Di situ ada 2 pulau kecil, yaitu Yapen, Kabupaten Biak Numfor dan Yapen. Ya. Kabupaten Biak Numfor ini terdiri daripada 3 pulau besar. Pulau Biak sendiri, Pulau Numfor, dan Pulau Kepulauan Padang. Kepulauan Biak Numfor, itu terdiri dari 12 distrik. Kepulauan Numfor terdiri dari 5 distrik. Kepulauan Padang 2 distrik. Ya. Kabupaten Biak Numfor ini keseluruhannya 19 distrik, 32 SKPD, 257 kampung, 18 kelurahan. Kabupaten Biak Numfor, potensi yang ada di Kabupaten Biak Numfor yaitu pariwisata dan perikanan.
Kemudian Kabupaten Biak Numfor biasa dikenal dengan Karang Panas. Karang Panas. Karena memang cukup panas di sana dan dia ini apa? Karang. Sehingga apapun yang dibuat di sana itu pasti keras. Ya. Tapi apa yang tumbuh di atasnya itu menjadi kualitas nomor satu. Saya juga bingung karena itu karang, tapi kualitasnya apapun yang tumbuh sangat luar biasa dan menjadi kualitas nomor satu. Kami uji coba mencontohkan sama-sama kita menanam rica di luar daripada Pulau Biak. Sama-sama kita petik, sama-sama kita simpan. Setelah kita simpan 3 hari itu rica, begitu diulek dari luar itu hanya sedikit ditindih sedikit sudah hancur. Tapi untuk rica yang ada di Kabupaten Biak Numfor itu kita tindih sangat kuat baru bisa hancur. Berarti kualitas ketahanannya sangat bagus. Kabupaten Biak Numfor ada beberapa dihuni oleh hampir semua suku yang ada di Indonesia. Dan itu adalah Indonesia Mini. Kabupaten Biak Numfor ini terkait masalah keamanan, walaupun dia pulau kecil, tapi ada 6 jenderal berposisi di sana. 6 jenderal. Kabupaten Biak Numfor, dan kami menyatakan bahwa Kabupaten Biak Numfor paling aman di seluruh Papua. Dan bahkan kami katakan bahwa di kabupaten, bahkan seluruh Indonesia paling aman. Karena walaupun pulau kecil, 6 jenderal yang akan berdomisili di situ. Seperti itu. Baik. Segala puji bagi Tuhan yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan hal ini diwakili oleh Sekretaris Daerah dan seluruh jajaran yang hadir pada siang hari ini. Itu dan tujuan kami datang di sini dan agenda kunjungan kita di sini di Kabupaten Jembrana yaitu hari Selasa 14 Juli 2022. Yang pertama adalah diskusi terkait pemilihan kepala desa secara digital. Kemudian yang kedua adalah kunjungan ke kampung adat Desa Patraman. Yang ketiga, kunjungan ke pabrik ikan Pengalengan. Kabupaten Biak juga pernah memiliki pabrik pengalengan ikan. Namun pada saat terjadi pada waktu itu hanya bubar sampai sekarang ini tidak lagi diolah. Tapi namun Bapak Bupati kita ini akan merencanakan untuk membuka kembali pabrik perikanan pengalengan ikan di Kabupaten Biak Numfor. Kami juga menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Jembrana, baik semasa konfirmasi, kehadiran dan jamuan hari ini pada hari ini. Tujuan kami kemari adalah untuk melakukan studi tiru terkait 3 item yang menurut kami lebih baik dari Kabupaten kami. Jadi kami ingin komparasi dan belajar dari dekat bagaimana Kabupaten Jembrana tengah melakukannya itu. Salah satu faktor alasan pemerintah Kabupaten Biak Numfor melakukan studi tiru ke Kabupaten Jembrana adalah terkait dengan pengelolaan tadi ikan kalen, kemudian juga bagaimana pemilihan kepala kampung secara digital, dan juga bagaimana pengelolaan pariwisata yang ada di Kabupaten Jembrana. Dan semua tahu bahwa cukup populer di tanah air Kabupaten Jembrana. Sehingga melalui kunjungan kita
dan studi tiru ini dapat menjadi wawasan pengetahuan bagi kami untuk dapat diterapkan di daerah kami. Puji Tuhan, alhamdulillah pagi ini kami merasa tersanjung karena disambut dengan baik di sini. Bakal langsung diterima langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah beserta jajarannya dan juga pimpinan OPD lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Inilah kita menyongsong masa depan Kabupaten Biak yang lebih cerah, berkeinginan pula bahwa Tuhan Yang Maha Kuasa, sumber segala berkah, akan senantiasa menuntun, menyertai, dan memberkati kita perjalanan hidup kita dalam pengabdian dan karya kita dalam meningkatkan, mewujudkan Kabupaten Biak Numfor religius, berkarakter, dan berbudaya. Sekian dan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, mari kami sempurnakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jo Sumba. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk waktu diserahkan kepada rombongan Kabupaten Biak Numfor Papua yang ingin mengajukan pertanyaan. Untuk waktu kami silakan. Saya izin Sekda, hormat Sekda Kabupaten Jembrana yang kami hormati Bapak Asisten Pemerintahan selaku pimpinan rombongan pada kunjungan kerja teman-teman saudara-saudara kita dari Biak Numfor Jayapura. Yang saya hormati Bapak Staf Ahli Bupati, staf ahli 1 dan staf ahli 2 yang bisa hadir pada kesempatan ini. PT Kominfo Kabupaten Biak yang kami hormati, kepala distrik dan kepala kampung dari Kabupaten Biak yang sangat kami banggakan, jadi jauh-jauh bisa mengunjungi kami di Jembrana. Dan kami juga bisa berkunjung ke sana. Staf ahli Bupati Jembrana, Pak Gede Sujana, dan staf ahli Bupati Jembrana juga Bu Wartini dan Camat Jembrana dan Pak yang hadir. Mendengar yang disampaikan tadi dari pimpinan rombongan, agendanya sangat padat. Jadi izin Pak Sekda, kami coba akan menyampaikan sedikit materi tentang e-voting. Nah, kami akan coba walaupun dalam waktu yang singkat, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang utuh tentang proses e-voting. Jadi kami akan bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama kami akan tayangkan video dulu. Jadi sebelum kami memberikan penjelasan, kami akan tayangkan video dulu, ingin membawa pikiran kita sama-sama pada satu objek, apa sih e-voting itu, binatang apa sih dia itu. Kemudian kami akan berikan penjelasan sedikit tentang beberapa hal yang menjadi hal-hal penting. Kemudian kami akan ajak teman-teman dari Kabupaten Biak untuk secara langsung menjadi pelaku daripada e-voting ini, menjadi peserta dalam pemilihan
Kami contohkan salah satu pemilihan kepala dusun di Jembrana. Nah, mungkin silahkan videonya ditayangkan dulu. Jibar Warna TV, media informasi Jembrana. Pemilihan 3 kepala lingkungan di wilayah Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo dilaksanakan dengan menerapkan pemungutan suara secara elektronik atau menggunakan sistem e-voting. Keputusan Camat Mendoyo memilih metode e-voting dalam pemilihan kepala lingkungan ini terinspirasi dari spirit Permendagri nomor 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Ketiga lingkungan tersebut adalah lingkungan Balai-Balai Agung berlangsung pada Jumat 7 Mei 2021. Kedua, lingkungan Munduk Anyar pada Sabtu 8 Mei 2021. Dan yang terakhir, di lingkungan Petani Sidi pada Selasa 11 Mei 2021. E-voting merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan perangkat elektronik dan mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara dan memelihara, serta menghasilkan jejak audio. Pemilih diberikan kartu yang kemudian dimasukkan ke pembaca smart card agar menampilkan satu surat suara elektronik pada layar sentuh e-voting. Pemilih bisa memilih dengan cara menyentuh gambar salah satu calon. Kemudian sistem akan memberi notifikasi ya atau tidak atas pilihan yang dimaksud. Jika sudah yakin, pemilih harus menekan ya. Dan pada tahap ini, pemilih bisa menyentuh pilihan tidak jika ingin mengubah pilihan. Setelah menentukan pilihan, printer kemudian mencetak struk audio dan pemilih mengambil kertas struk yang berupa kertas barcode. Ini sebagai bukti pemilih sudah memilih. Kertas struk kemudian dimasukkan ke kotak audit. Fungsinya adalah sebagai data pembanding jika terjadi sengketa jumlah pemilih yang memberikan suara. Pada dasarnya, tata cara pemilihan menggunakan metode e-voting bukanlah hal yang baru di Jembrana. Jauh sebelumnya di Jembrana telah dilaksanakan beberapa kali pemilihan kepala dusun dan kepala lingkungan atau pilkadus dan pilkali. Bahkan pemilihan kepala desa atau pembekel di 2 desa, yaitu Desa Yenbang Tau dan Desa Mendoyo dan Lintukat, Kecamatan Mendoyo, pada tahun 2013 silam bekerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Dan kini Jembrana kembali menerapkan program e-voting dalam pelaksanaan pemilihan kepala lingkungan di Kelurahan Tegal Cangkring, Kecamatan Mendoyo. Sebelum pelaksanaan e-voting berlangsung, telah dilakukan sosialisasi dan simulasi dan panitia penyelenggara. Pelaksanaan e-voting ini dipantau langsung oleh Wakil Bupati Jembrana, Igede Ngurah Patriana Krisna. Menurut keterangan beberapa warga dan panitia, pemilihan dengan menggunakan sistem e-voting jauh lebih singkat, hemat, mudah, dan tentunya lebih praktis. Penggunaan kali Anyar sangat efisien, saya sangat suka sekali. Kemudian untuk menggunakan e-voting ini sangat efektif, efisien, efektif juga bisa dikatakan efektif, sangat singkat, sangat simpel. Untuk efisiensinya, tentunya kami dari panitia tentang biaya. Dasarnya kami keluar untuk penggunaan kertas suara dan lain sebagainya bisa kami efisiensikan dengan hanya penggunaan alat bantu. Kalau sesuai itu biar kita lihat calon kepala lingkungan Munduk Anyar, kemudian sangat berterima kasih kepada teman-teman dan
Umumkan suara dengan cara e-voting. Pada prinsipnya, e-voting mengedepankan kemudahan dan efisiensi sesuai dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu, yaitu efisien dan efektif. Dari Jembrana, tim Cimbarwana TV melaporkan. Baik, saya lanjutkan. Jadi kita sudah menyaksikan bersama-sama bagaimana proses e-voting dilaksanakan di Jembrana. Jadi secara kasat mata kita melihat proses pemilihan itu sama dengan proses pemilihan dengan cara manual. Ya, secara kasat mata. Jadi ada beberapa meja diposisikan demikian, ada panitia dan lain sebagainya. Perbedaannya di mana? Jadi perbedaannya adalah pertama di surat suara. Kalau yang secara manual dengan cara mencontreng atau mencoblos, surat suaranya berbentuk kertas. Tetapi ini surat suaranya ada di layar. Jadi tidak perlu melakukan pencetakan surat suara. Nah, kemudian proses memilih, kalau dengan yang mencoblos mungkin ada paku, kertas suara dicoblos. Kalau dulu pernah juga dengan pola contreng, ya, pulpen dicontreng. Nah, dengan pola e-voting hanya dengan menyentuh salah satu kandidat yang kita inginkan. Nah, kemudian ada struk yang dikeluarkan oleh sistem yang diberikan kepada pemilih itu sebagai alat bukti bahwa dia sudah memilih, dan struk itu akan disimpan di kotak audit jika nanti ada sengketa, itu sebagai alat bukti. Nah, demikian juga kalau pada saat kita melakukan pemilihan secara mencoblos, buktinya itu ditaruh di kotak. Nah, tetapi hasil pilihan kita secara e-voting direkam langsung oleh sistem. Nah, di situ. Kemudian kalau secara manual nanti akan ada proses penghitungan secara manual yang memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi ketika kita menggunakan e-voting, penghitungan secara otomatis langsung dilakukan oleh sistem, tidak memerlukan waktu yang lama. Dan penghitungannya akurat, transparan, dan bisa diaudit. Nah, di situ beberapa hal yang menjadi perbedaan. Bagaimana tanggapan daripada masyarakat sebagai pengguna atau yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan e-voting? Semua mengatakan sangat mudah, sangat cepat, dan bahkan partisipasi masyarakat itu menjadi lebih tinggi memilih dengan sistem e-voting karena rasa keingintahuan dan rasa ingin berpartisipasi itu tinggi. Itu kita lihat kemudahannya. Tapi saya ingin menggarisbawahi beberapa hal yang menjadi sebetulnya tantangan berat kita mengimplementasikan e-voting ini, ada beberapa hal. Jadi yang pertama, e-voting di Jembrana ini bisa dilaksanakan, dan bahkan di Indonesia Jembrana adalah pelaksanaan e-voting pertama itu di Jembrana, itu tahun 2009. Ini bisa dilaksanakan, tentu ada dasar hukumnya, tentu ada regulasinya. Ini yang sebetulnya beratnya di dasar hukum dan kebijakan. Jadi di Jembrana untuk proses e-voting itu sudah memiliki peraturan daerah. Jadi sudah ada Perda nomor 1 tahun 2010. Nah, Perda ini juga ada kaitannya dengan hasil judicial review dan keputusan MK terhadap Undang-Undang Pemda dan Undang-Undang Pemilu. Di mana dalam pasal 88 itu ada klausul tambahan
selain mencoblos juga dapat menggunakan dengan cara lain. Cara lain itu adalah dengan menggunakan elektronik dan menyentuh dengan sentuhan. Inilah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan e-voting di Jemberana. Itu baru dari sisi regulasi. Terus yang menjadi tantangan kedua adalah infrastruktur. Jadi untuk bisa melaksanakan ini tentu perlu dipersiapkan infrastruktur. Nah, baik dari sisi perangkat, aplikasi, dan jaringan di wilayah. Selain infrastruktur secara fisik, juga ada infrastruktur politik. Artinya, sistem ini harus bisa diterima oleh pertama masyarakat yang akan melakukan pemilihan. Yang kedua adalah para calon yang akan ikut dalam pemilihan dan panitia. Ini harus bisa menerima. Karena e-voting ini kan alat. E-voting ini metode untuk memilih orang. Jadi kalau metodenya tidak disepakati antara masyarakat, kemudian calon dan panitia, otomatis ini tidak bisa dilaksanakan. Jadi tahapan ketiga, jadi setelah ada regulasi, kini sudah sepakat ini semua ya, masyarakat sepakat, panitia sepakat, calon sepakat. Tahapan berikutnya adalah apa? Proses sosialisasi. Ini yang paling penting, memberikan pemahaman, memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada calon, dan kepada panitia. Bagaimana meyakinkan bahwa sistem ini tidak bisa diintervensi? Bagaimana sistem ini bisa memberikan keadilan? Bagaimana sistem ini bisa memberikan transparansi? Bagaimana sistem ini bisa memberikan efisiensi? Dan bagaimana sistem ini bisa memberikan kemanfaatan yang lebih besar daripada proses pemilihan? Itu yang kemudian setelah sosialisasi ada proses pelatihan yang kita perlu lakukan kepada panitia, karena yang akan melaksanakan pemilihan ini, yang akan melaksanakan semua rangkaian ini adalah panitia. Jadi panitia harus kita latih. Nah, di mana posisi pemerintah daerah? Di mana posisi Dinas Kominfo? Jadi Dinas Kominfo itu sebagai fasilitator, menyiapkan perangkatnya, menyiapkan alatnya, menyiapkan sistemnya, termasuk menyiapkan lisensi. Karena aplikasi ini ada lisensinya. Jadi ada kebetulan aplikasi ini miliknya BPPT. Jadi lisensinya ada BPPT dan ini sudah diaudit oleh forum tingkat dunia ini. Jadi ini sudah sah dan sangat recommended untuk dilaksanakan. Jadi ada sertifikatnya. Nah, itu dari sisi teknis. Kemudian di samping itu kami mendampingi juga secara teknis di lapangan. Siapa tahu ada trouble secara teknis. Tapi yang melaksanakan tetap panitia. Nah, ini perjalanannya mulai dari tahun 2009 sampai hari ini. Jadi 2009 sampai 2010 saja itu sudah terlaksana 54 kali pemilihan kepala dusun dan kepala desa dengan menggunakan e-voting. Sampai hari ini 100 kali kita sudah melakukan ini. Memang tidak pernah ada gugatan berkaitan dengan hasil daripada pemilihan dengan cara e-voting sampai hari ini, karena proses sosialisasi, SOP, dan semua kita lakukan. Tetapi pra pemilihan pernah terjadi beberapa kali penolakan. Itu terjadi penolakan karena
kurang pahamnya sebagian masyarakat atau kelompok masyarakat terhadap pola ini, terhadap sistem e-voting ini. Karena dalam tanda kutip namanya politik ya, namanya politik itu yang berat atau yang sulit bisa jadi gampang, dan yang gampang pun bisa jadi sulit. Nah, itulah politik. Jadi diisukan bahwa sistem ini akan bisa diintervensi oleh penguasa sehingga incumbent itu sudah pasti menang. Nah, ada isu seperti itu. Terus yang kedua, sistem ini sudah dirancang dengan sedemikian rupa untuk memenangkan salah satu calon. Itu isu-isu yang disampaikan di masyarakat. Sehingga ada sebagian masyarakat dan sebagian kelompok masyarakat menolak. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita melakukan sosialisasi ke seluruh kelompok masyarakat dengan panitia, dengan membawa alat ini, simulasi, dan mereka langsung melihat sendiri bagaimana alat ini bekerja, tidak bisa diintervensi. Akhirnya apa? Mereka bisa menerima dan pemilihan secara elektronik pun bisa dilaksanakan. Saya kira itu beberapa hal yang menjadi catatan penting yang perlu kami sampaikan, bahwa secara sistem, secara praktik, e-voting sangat mudah, sangat cepat, dan hasil penelitian yang dilakukan oleh salah satu peneliti dan beberapa tulisan juga yang ditulis secara ilmiah dari Universitas Udayana, dengan pola e-voting ini mampu menghemat biaya pemilihan mencapai 60%. Ini hasil penelitian. Karena beberapa hal seperti mencetak surat suara tidak penuh lagi, kemudian beberapa proses lain yang memerlukan kertas juga bisa dikurangi. Kemudian dari sisi waktu dan biaya sudah dihitung penghematan mencapai 10%. Dan yang terakhir yang perlu kami sampaikan, setelah Kabupaten Jembrana mulai dari tahun 2009, 2010 terus melakukan e-voting. E-voting ini terus juga berkembang di kabupaten kota lain, seperti di Boyolali ada, di Musirawas, Sumatera, kemudian di Sulawesi, kota Bantaeng, itu Sulawesi mana itu? Bantaeng juga melakukan ini dengan pendampingan dari BPPT Jakarta. Kalau sekarang sudah menjadi BRIN ya, Badan Riset dari Inovasi Nasional. Nah, itu akan mendampingi kita. Termasuk hari ini juga kami masih MOU dengan BRIN dalam rangka pengembangan dan pendampingan sistem e-voting ini. Demikian Bapak Sekda, ya beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Untuk selanjutnya kami mohon Pak Kabid dan tim untuk mempersiapkan simulasi, dan izin Bapak Asisten selaku Ketua Rombongan bisa menunjuk mungkin Kepala Distrik dan beberapa Kepala Kampung untuk bisa secara aktif menjadi peserta dalam simulasi pemilihan salah satu kepala lingkungan di Jembrana. Demikian Pak Sekda dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dan selanjutnya silakan Pak Kabid mempersiapkan, dan saya akhiri dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Terima kasih, seizin Bapak Sekda untuk mendemonstrasikan
atau mensimulasikan sistem e-voting yang ada di Kabupaten Jemberana. Secara garis besar saya jelaskan dulu. Pelaksanaannya itu persis seperti kita melaksanakan pemilihan umum pada teman-teman dari BIAK pasti sudah pernah gimana kita masuk ke TPS. Kita datang ke TPS mendapat surat undangan. Nah, begitu sampai TPS kita sodorkan, kita akan dipanggil untuk mendapatkan surat suara. Nah, surat suara inilah yang akan kita ganti menjadi elektronik. Ya. Dengan menggunakan smart card. Untuk pengolahan siapa? Dengan apa? Silakan uji coba. Silakan, bisa lebih. Ya, ya mungkin satu-satu dulu. Ya, silakan. Bapak selaku pemilih di TPS tersebut, ya dipanggil oleh KPPS-nya, mendapatkan smart ini. Setelah dicocokkan identitas benar, inilah yang dilakukan oleh KPPS-nya. Kan sudah cabut, dikasihkan ke Bapak, baru Bapak masuk ke bilik. Disinilah kita tempat menyoblos, tapi karena kita tidak punya bilik, biasanya kalau ada pelaksanaan kita akan dikasih oleh KPU. Tapi sebelum pemilihan itu, semua tim anggaplah saksi dan juga calon akan diarahkan ke komputer yang mencetak bahwa hal ini dari nama-nama calon itu semua masih 0. Ya, sama seperti ini kan kotak suaranya 0. Itu akan ada penandatanganan berita acara bahwa kondisi dari aplikasi tersebut dalam keadaan kosong, belum ada yang melakukan pemilihan. Seperti itu. Setelah itu baru dimulai pemilihannya. Ini nanti ada yang mau bantu di ini untuk memasukkan smart card tersebut. Nah, begitu dimasukkan di sana baru akan muncul. Ini tidak ada hubungan komputer ini. Silakan ditekan. Kalau udah yakin, silakan ya. Keluar. Itu adalah struk pilihannya. Ya. Kemudian pemilih itu akan memasukkan struknya ke dalam kotak audit atau yang secara manualnya itu tempat kotak suaranya. Sudah selesai? Ya. Ya, misalnya itu mau dipakai lagi kartunya itu di situ nggak bisa bahwa ada keterangan bahwa sudah dilakukan. Kartu itu hanya bisa dipakai lagi ketika dia akan balik sini. Makanya ketika misalnya anggaplah pemilihnya ada 500 satu TPS, itu mungkin kartu kita cukup sekitar 100 atau 200 saja. Nah kan ketika keluar kita dapat tinta, kartu itu sudah diambil oleh petugas. Tidak boleh dibawa pulang oleh pemilih. Makanya setelah numpuk kan karena dalam satu ruangan yang ini kan lingkungan TPS, tinggal bawa lagi di sini untuk digunakan oleh pemilih yang lain. Tapi kartunya itu sudah dalam keadaan kosong lagi. Satu kali pemilihan setelah selesai nanti balik lagi bisa dipergunakan. Makanya di sanalah penghematannya ya. Kita tidak perlu membuat atau mencetak surat suara. Oke, selanjutnya masukkan dulu. Nah, silakan baru masuk ke bilik. Keluar misalnya. Silakan. Nah, misalnya tidak yakin, ikan balik. Kalau Bapak tidak yakin, tekan ya, tidak. Memang tidak yakin ya.
dia akan kembali lagi. Ya. Baru kalau nggak yakin ya kan. Baru keluar misalnya kan tangan ditiup dengan tinta. Seharusnya kan nggak boleh dilihat itu. Jangan lihat ya. Bilang ada ini yang betul. Ini lebih aman. Iya. Di sini KPPS 2 atau 3. Oh, gimana? Ya, nanti pelaporan luar biasa. Tunjukkan ke masyarakat. Maaf itu. Langsung ada kontak ya. Ada saya. Ya. Asal apa? Namanya Rafi. 862 413 719 RB dan televisi. Ini belum dapat. Ini aplikasi. Jelas. Nah, di sini fungsi dari tim Kominfo ketika ada permasalahan di aplikasi langsung bisa. Tapi data tidak akan hilang. Nah, udah terbackup. Jangan kuasa. Ya. Ya. Tadi namanya kita bilang boleh tentu 08. ini kontrak 47 ya. 47 59 Masuk saja. Tuliskan. Nah, di dalam electronic voting ini tidak ada suara tidak sah ataupun suara yang kosong ya. Karena wajib Langsung masukkan. Boleh. oh ya di sini aja. Dilipat langsung disatukan. masih habis makanya. Nah. Ya, smart card yang sudah melewati proses pencoblosan itu tidak akan bisa dipakai kalau tanpa melalui KPPS. Artinya inilah menjadikan dia surat suara.
kita nanti harusnya kita lakukan. Oh iya, saya sudah ya. Kita bisa masuk ya, ya. Nanti kan setelah kalau sekarang ikon apa? Sekarang kan dan salah pakai. Ya, apa itu kan? Itu terus dicetakkan karena dari yang ada saya dan kamu dan menunjuk sama kominfo ya. Oh. Sentuh. Di sana Ya, yang di luar. ada. Terus Ya, ada di TV depan ada kan ada. oh, ceritanya baik kan? ini yang dimaksud. Apa? Sendiri berbayar. Ingat tuh. Bisa petik pada saat dia keluar dulu. Ini ya? Masa sih? Saya kira masih lanceng. Tidak tahu. Saya harus itu. Ini yang dimaksud. Ini dicatat. Ini masuk. Ini ada nomor. Jadi enggak? Di atas. Oh, dari atas. Kosong. Sama yang Nih. Benar benar. ada. Tidak kembalikan gitu ada. Yang oh cik mau apa di sini jadi kalau ini tetap ada gini ya
bisa disuarakan lagi untuk Pak Ismail sama Nang Maaf, oke. Ya,
pemilih melakukan kewajibannya memberikan pilihan, mari yang yang ditunggu-tunggu adalah penghitungannya. Ya. Oh, ini masih ada pemilih yang lagi satu yang melakukan proses pencoblosannya. Ya, karena sudah waktu, kemudian akan ditutup. Ya, dan langsung dilakukan penghitungan suara. Proses penghitungan suara, Bapak Ibu bisa melihatnya di layar. Ya, bisa dilakukan di layar untuk prosesnya. Sudah, Pak Ekal sudah bersiap. Ya, ini ditutup. Nah, kita akan melihat hasilnya. Ya. Nah, udah kelihatan langsung. Tidak sampai 2 detik. Hasil sudah kelihatan. Nah, itu adalah pemilihan. Nomor 1 mendapatkan 10 suara, nomor 2 19 suara, calon ketiga 9 suara, dan calon keempat 7 suara. Dan ini kemudian di print sebagai dan ditandatangan sebagai berita acara. Baik, sekian dan terima kasih. Rangkaian acara selanjutnya penyerahan cindramata. Kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana dan Asisten Pemerintahan Kesra Kabupaten Biak Numfor, kami silakan untuk mengambil tempat. Penyerahan cindramata pertama dari pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua kepada pemerintah Kabupaten Jembrana. Selanjutnya, cindramata kedua dari pemerintah Kabupaten Jembrana kepada pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua.
Terima kasih, kami persilakan untuk kembali ke tempat. Kepada Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohon untuk tetap di tempat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara selanjutnya menyanyikan lagu Papua Pulau Indah. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian acara penerimaan kunjungan kerja dari Kabupaten Biak Numfor Papua pada hari ini. Acara kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Salam bahagia.